petunjuk untuk kamu semua Aries, supaya enggak cemas lagi, supaya semuanya bisa merasa lebih tenang. Itu gimana ya, petunjuknya apa? Compassion, Kuan Yin, Kuan Yin. Di pause saja kalau mau baca. Release judgment about yourself and others, and focus on the love and light that is within everyone. Dewi Kuan Yin. Compassion, jadi pengertian dan memahami, kepedulian. Release judgment about yourself and others, jadi lepaskan opini-opini atau asumsi-asumsi tentang diri kita sendiri dan orang lain, dan fokus lebih kepada kasih dan terang yang ada di setiap orang, kata Dewi Kuan Yin. Asik kan? Satu lagi ya, Medicine Woman, salah, itu lagunya Lenny Kravitz, tapi bukan Medicine Woman, maksa banget dulu. Oke, saya baca nggak? Sorry deh. Fokusnya di mana sih? Iksha, you are a channel for divine healing power. Jadi kalian Aries punya channel, channel itu apa sih? punya saluran, punya channel untuk punya channel kekuatan untuk menyembuhkan orang lain. Keren banget sih itu, powerful banget sih. Oke, buat Aries segitu aja tarotnya ya. Kalau kalian suka sama gaya gue baca, tolong jangan lupa di like sama subscribe kalau belum subscribe. Dan sekarang gue mau kasih sedikit gambaran tentang planet-planet yang lagi retrograde ya, karena ada banyak planet yang lagi retrograde dan dampaknya ke birth chart lo itu apa gitu. Karena dengan Venus, Jupiter planet keberuntungan, Venus planet asmara ya, sama partnership, dan Saturn semuanya retrograde, itu dampaknya apa? Karena mereka retrograde ini lumayan lama ya. Itu akan sangat berpengaruh di setiap zodiak kita berbeda ya. Jadi secara general ke Aries itu apa dampaknya gitu. Gue lihat chartnya ya. Oke. Jadi Aries ini lebih ke rising, moon atau sun ya. Rising Aries, sun or moon sign. Nah, Venus retrograde di Gemini. Gemini itu ada di third house, rumah ketiga kalian. Rumah ketiga itu okupasi, dia fokusnya adalah ke perspektif ya, pikiran, komunikasi, aktivitas sosial, ketertarikan hobi, kakak adik, saudara ya, sama early education itu apa yang selama ini kamu sudah pelajari. Dan di rumah ketiga ini kita diminta untuk
luas persepsi kita. Nah, dan itu akan menjadi bahan perbandingan dengan early education kamu waktu kecil sampai yang kemarin-kemarin yang sudah-sudah, dan sekarang kamu dituntut untuk memperluas lagi wawasan. Dan melalui komunikasi kamu suka membagikan apa yang kamu pelajari itu di rumah ketiga Gemini, Venus in retrograde ya. Itu retrograde sampai kalau menurut Western astrology itu sampai bulan Juli. Sampai bulan akhir bulan Juni ya. Artinya apapun planetnya kalau lagi retrograde, artinya kita dikasih kesempatan kedua atau untuk merevaluasi atau merevisi semua yang sudah kita lewati tapi masih punya kejanggalan ya. Kita dikasih kesempatan untuk healing, untuk mencoba mengerti, mendalami suatu situasi atau keadaan, bahkan seseorang gitu ya, untuk bisa diperbaiki, kalau ada masalah dikelarin, pokoknya berdamai dengan masalah itu sendiri, supaya nanti di saat mereka goes direct gitu, di saat planet-planet itu udah kembali ke jalurnya, nggak jalan mundur gitu kan, kita udah tahu, kita udah lebih enteng gitu, karma kita juga udah kita kelarin, kita lebih bisa jalan lepas gitu misalnya. Dan kita juga lebih tahu, dan kita lebih ngerti tentang diri kita sendiri untuk bisa ke arah mana nih kita gitu kan, maksudnya gitu. Terus Saturn tadi selama Venus in retrograde, artinya nanti selama hampir 2 bulan ini akan banyak CLBK, kemungkinan CLBK, dan mantan-mantan, teman lama bakalan kembali lagi, cuman untuk say hi kayak gitu deh, atau kamu malah yang kalian malah yang nyari gitu kan. Soalnya energinya seperti itu, dan gue sih nyaranin selama Venus in retrograde jangan bikin keputusan serius ya. Venus itu juga nggak hanya masalah relationship ya, partnership itu juga, karena Venus juga rule money dan beauty. Jadi kalau kalian mau operasi plastik atau apalah gitu, gue sih nggak nyaranin untuk di saat Venus in retrograde. Kalau salah, ayo ya. Sedih banget kan muka lu jadi bopeng. Jadi mendingan jangan deh gitu, karena kita masih kita tuh akan banyak ditawarkan oleh halusinasi yang nggak jelas. Nanti karena termasuk orang-orang ya, termasuk teman-teman lama kita dan segala macam, entah itu ilusi itu bisa baik dan bisa buruk. Jadi jangan kita mencoba untuk stay netral, jangan terlalu mengiyakan dan jangan terlalu mentidakkan. Kita mencoba untuk dengan persepsi kita buka lebih lebar lagi, lebih luas lagi dalam melihat suatu situasi atau orang gitu. Jangan cepat berasumsi gitu. Ya, karena yang kalau kamu ngeliat bisa jelek itu bisa jelek banget nanti gitu, kamu ngeliat bagus juga bisa sangat banget gitu, padahal nggak gitu juga. Terus Saturn itu retrograde-nya di Aquarius kamu ada di rumah ke-11, 11 house. Itu tentang social life network, bahkan social network, media sosial, circle of friends ya, grup teman-teman, masalah kemanusiaan, kesadaran dalam bersosialisasi, tentang masa depan, tentang ekspektasi dan harapan, teknologi ya, itu semua ada di rumah ke-11. Nah, Saturn itu karakternya apa sih? Planet Saturn itu self discipline. Dia suka struktur dan dia suka yang stabil dan berjangka panjang. Nah, kita diminta untuk merevaluasi, ngerevisi semua jaringan network kita, social life kita,
ekspektasi dan harapan kita, bahkan masa depan kita, teknologi kita, media sosial, bagaimana kita berkomunikasi di media sosial, bagaimana kita bernetworking, itu kita dituntut untuk melatih disiplin diri untuk melihat lebih menuju ke mapan, ke sesuatu yang stabil dan berjangka panjang. Jadi kalau umpamanya nih, kayaknya Aries akan diminta, dipaksa dengan keadaan seperti untuk menjaga jarak, mulai menjaga jarak dengan teman-teman, dengan dengan beberapa kumpulan atau grup yang memang di sini menurut kalian, menurut lo sendiri ini kayaknya nggak oke nih buat gue nih, udahlah gitu. Atau Facebook enggak lah buat gue gitu, IG udah enggak gitu, gue mau mendingan Facebook gitu, gue mendingan kayak gitu deh contoh. Dan lo lebih disiplin gitu dengan menggunakan waktu lo, masalah kesadaran bersosialisasi tadi untuk lebih disiplin bentuknya gitu. Terus Jupiter in retrograde di Capricorn itu sebentar, bukan Aries, ini Pisces. Oh salah lagi gue, sama kayak Pisces gini. Tadi itu sebenarnya bukan Saturn, jadi gini, yang di rumah ke-11 tadi sebenarnya Jupiter bukan Saturn. Jadi kalau Jupiter itu kan dia ngerul, yang di rumah ke-11 tadi Jupiter yang lagi retrograde di Capricorn, karena Capricorn ternyata bukan Aquarius di situ. Bukan Buki, kalau ini Aries, ini Pisces Aquarius. Bener tadi Saturn yang Aquarius. Iya bener, itu Aquarius, dia Saturn di Aquarius rumah ke-11. Oh alah, maaf ya guys. Maaf ya. Itu benar tadi. Jadi Jupiter di Capricorn retrograde itu di rumah ke-10 kalian. Rumah ke-10 kalian itu ya. Jupiter itu karakternya adalah keberuntungan, membawa kebijaksanaan, membawa pertumbuhan, perkembangan diri, dan karena Jupiter itu sukanya memang mengembangkan wawasan, higher learning ya, higher education, dan suka travel ya. Nah itu ada di rumah ke-10, 10th house, itu tentang karir, long term goals. Jadi goals itu target-target jangka panjang ya, struktur, status, reputasi, public image, maskulin ya, tentang maskulin, tentang fathers, tentang bokap. Nih bagian yin yang, bagian yang, bagian maskulin. Kita semua punya yin yang, kita punya feminin dan maskulin side ya. Nah untuk rumah ke-10 ini dia bagian dari maskulinnya, yaitu yangnya ya. Power, public image, reputasi, karir, long term goals, struktur, status, social status ya kan. Jadi kalau Jupiter di situ, kita diminta mengevaluasi karir kita, kerjaan kita, long term goal kita tuh gimana, struktur dari karir kita itu kayak gimana, mesti direvaluasi. Status kita sendiri, sosial status ya, apapun itu, entah itu agama, entah itu marital status, entah itu jabatan ya, karena tadi juga reputasi, public image, itu semua kita di Aries akan dituntut untuk merevaluasi itu semua dalam deh. Sama figur bapak di kalian, atau kalian sendiri sebagai bapak. Itu
Jupiter minta kalian merevaluasi itu gitu. Jadi supaya bisa ya ini Jupiter retrograde sampai bulan Juli kalau menurut Western ya. Kalau Vedic bisa lebih lama. Jadi ya selamat ya. Terus masalah polarity axis South North dan North Node itu tentang nasib, takdir, dan karma ya. Baru bulan Februari kemarin mereka pindah axis dari Capricorn Cancer ke Sagittarius Gemini. Nah selama mereka durasinya 2 tahunan, antara 18 bulan sampai 2 tahunan. Jadi selama 2 tahun kemarin kita dipaksa untuk ngikutin polarity axis dari Capricorn Cancer. Kalau buat Aries 2 tahun terakhir ini kalian fokusnya di Capricorn itu di kalian Aries bisa Aries ya di karir sama tadi ya sama Jupiter. Di karir, reputasi, public image, long term goals gitu. Dan kalian sudah biasa gitu Aries lagi gitu kan. Aries itu kan leader, pionir. Itu adalah bawaannya kalian. Karena Aries kan bintang pertama ya, zodiak pertama. Jadi memang sangat alpha. Untuk masalah kepemimpinan, masalah maskulinitas itu ya, rajanya lah gitu kan Aries. Nah, tapi selama 2 tahun ini kita dipaksa, jadi kalian dipaksa untuk mencari keseimbangan dengan rumah. Kalian disibukkan dengan masalah-masalah rumah. Yin side kita, jadi masalah feminin kita itu terchallenge. Masalah rumah, masalah keluarga, sampai terus ke akar-akar keluarga kita. Itu di masalah emosi, masalah anak, masalah feminitas kita tuh diminta kita bisa balance selama 2 tahun ini gitu kita kalian Aries. Tapi moon sign gue juga Aries jadi ya gue juga kena di situ. Nah itu sampai Februari kemarin. Nah sekarang switch ke Sagittarius sama Gemini. Oke. Jadi biasanya kalau South Node kita adalah kebiasaan kita yang sudah melekat dari kita sampai sekarang. Kebiasaan itu adalah South Nodes dan kita menuju ke polarity-nya adalah North Nodes-nya gitu. Adalah sesuatu yang kita harus pelajari, bahkan cari balance ya antara. Jadi kita menuju ke our future self. Kita lagi membentuk kita yang akan datang gitu. Makanya disebut nasib takdir gitu kan ya. Sagittarius buat Aries itu ada di kalau di sini ada di rumah ke-9, 9 house. 9 house itu dia lebih suka wisdom ya. Rumah ke-9 itu okupansi akan travel, filosofi, higher education itu karena ini di rule-nya Jupiter. Masalah hukum, agama, foreign ya, cross culture, terus relation sama etika kayak gitu. Filosofi ya termasuk. Nah itu dari situ itu pun juga udah biasa kan Aries ya, travel Aries lagi gitu. Belajar tuh juga nggak haus kalau Aries ya. Nah kita diminta menyimbangi our future self-nya. Aries future self-nya adalah di rumah ketiga, the third house, komunikasi, untuk berbagi knowledge-nya, pengetahuannya, wawasannya yang sudah kita pelajari selama ini, ada baiknya kita bagikan gitu maksudnya. Dan tetap ya, maksudnya bukan berarti berhenti learning, berhenti untuk
menambah wawasan, nggak, tetap rumah ketiga tetap nambah wawasan dan persepsi, aktivitas sosial, hobi, tetangga, ya sama early education. Jadi kita diminta menyeimbangkan itu nggak terlalu berat ini, Udah deh gitu aja dulu, Arya. Semoga kalian bisa ngerti dengan apa yang gue maksud. Ya, ini dengan arah takdir kalian itu ini berlaku. Jadi polarity axis ini sampai tahun 2022 baru pindah lagi. Jadi kita bakalan, kalau Aries kayaknya akan sering jalan-jalan dan banyak belajar untuk punya perspektif yang baru, ya. Dan akan lebih sering go public. Oke. Alright, kalau kalian suka gimana gua bacanya, gimana gua handle ini, jangan lupa jempolnya, sama kalau belum subscribe. Oke. Makasih udah menonton. Deh.